Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama mendengarkan ceramah singkat pada video ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, pada kesempatan ini dalam video singkat ini saya akan membawakan sedikit ceramah yang berjudul Pemuda yang Dirindukan Surga. Nah, mendengar kalimat pemuda yang dirindukan surga ini, kita bertanya-tanya dalam pikiran kita, siapakah pemuda yang dirindukan surga ini? Apakah kita termasuk pemuda yang dirindukan surga? Nah, ada hadis yang patut kita renungkan pada kesempatan kali ini, karena dalam hadis ini dijelaskan mengenai mereka yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana naungan yang dimaksud di sini adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya berbunyi seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di mana 7 golongan itu, yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang dimaksud di sini bukan berarti imam yang paling berdiri paling depan pada saat sholat berjamaah, bukan. Tetapi imam dalam artian luas yang dimaksud di sini adalah pemimpin, itu pemimpin yang adil. Terus yang kedua adalah pemuda yang tumbuh besar, tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini tumbuh dewasa, mulai dari sejak ia kecil sampai beranjak dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga yaitu seseorang yang hatinya bergantung ke masjid. Maksudnya di sini adalah seseorang yang apabila dia tidak datang ke masjid, tidak datang sholat di masjid, hatinya merasa tidak tenang. Dia akan merasa tenang apabila dia melaksanakan sholat 5 waktunya itu di masjid. Ya, selanjutnya golongan keempat, di mana golongan yang termasuk golongan keempat di sini adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berkumpul karenanya dan berpisah karenanya juga. Nah, di sini pada golongan keempat ini yang dimaksud hubungan saling mencintai di sini adalah sesuatu hubungan yang sudah diikat dalam hubungan yang halal seperti pernikahan, bukan berarti pacaran. Nah, terus golongan kelima di sini adalah seseorang yang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan cantik, tetapi laki-laki ini berkata, aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki di sini menolak ajakan wanita cantik tersebut untuk berzina. Nah, ini adalah golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pemuda ini menolak berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya golongan keenam, di mana golongan keenam ini adalah orang yang bersedekah, namun pada saat dia bersedekah tidak ada yang bahkan tangan kirinya saja tidak mengetahui bahwa tangan kanannya sedang bersedekah. Nah, sekarang di zamannya kita mungkin bakalan susah untuk dapat menemukan seseorang seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena banyak orang yang sudah bersedekah tapi malah memamerkannya ke temannya, bahkan ke orang. Ya, bisa saja bukan cuma kepada temannya ataukah ke orang lain, tetapi bisa saja sedekahnya ini pahalanya akan hangus apabila orang tersebut memamerkannya ke sosial medianya. Nah, banyak sekarang orang kita temukan pada saat dia sudah bersedekah bikin status alhamdulillah sudah bersedekah, ataukah alhamdulillah sudah berbagi, ataukah alhamdulillah sudah berinfak, dan bla bla bla. Nah, ini seperti ini bisa saja pahalanya kita yang tadinya kita akan dapat pahala menjadi pahalanya hangus dan kita tidak akan dapat apa-apa.
Nah, terus golongan ketujuh, di mana golongan ketujuh yang dimaksud di sini adalah seseorang yang berzikir kepada Allah pada saat keadaan sepi lalu ia menangis. Ya, itulah 7 golongan orang-orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga kita menjadi salah satu di antara mereka. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan mengenai ceramah singkat saya yang berjudul Pemuda yang Dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pemuda yang dimaksud. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, karena sejatinya ilmu yang paling baik itu adalah ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, satu pesan saya sebelum saya tutup, janganlah teman-teman menilai suatu ilmu itu dari orang yang menyampaikan, tapi cobalah teman-teman ambil dan nilai suatu ilmu itu dari apa yang ia sampaikan. Ya, saya tutup video ini dengan ucapan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.